Proses ke Korea Selatan itu ada dua jalur teman-teman ya. Dua jalur itu yang pertama melalui G2G, yang kedua melalui P2P. Waspadai penyakit dalam ataupun penyakit dalam dari awal. Di antaranya ya, pertama yaitu HIV/AIDS, kedua yaitu TBC ataupun TB paru ya. Jadi terus flek paru-paru juga ya, HIV/AIDS, TBC, flek paru-paru, terus HBsAg ya. HBsAg atau hepatitis, terus juga epilepsi. Epilepsi, satu lagi sipilis. Nah, epilepsi itu ayan ya. Kalau sipilis itu penyakit, mohon maaf, penyakit kelamin. Nah, itu semua penyakit yang tidak bisa lolos ke Korea Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel vlog TKI Korea di Diopa YouTube channel. Dan di kesempatan kali ini Didi bakal membuat sebuah video yang masih banyak ditanyakan oleh teman-teman CPMI semuanya, ataupun yang belum mengenal tapi mau mengenal dan ingin bekerja ke Korea Selatan. Nah, apa saja sih dan bagaimana sih proses ke Korea Selatan? Proses ke Korea Selatan itu ada dua jalur teman-teman ya. Dua jalur itu yang pertama melalui G2G, yang kedua melalui P2P. Ya, apa itu G2G? G2G adalah government to government, yaitu kerjasama antara pemerintah Korea dengan pemerintah Indonesia. Kalau G2G kita lebih ke apa namanya? Kita lebih ke kemampuan kita juga sedikit diasah ya. Kalau P2P itu private to private ya. Jadi private to private bisa dikatakan di sini perusahaan Indonesia bekerja sama dengan perusahaan di Korea. Jadi di situ intern dari perusahaan ke perusahaan. Dan di sini kalau P2P tidak tidak menuntut untuk lulus ujian, akan tetapi lebih ke memberikan jaminan berupa entah itu sertifikat atau itu surat berharga lainnya ya. Dan dengar-dengar Didi dengar-dengar dari teman-teman yang sudah lolos ataupun juga sudah terbang ke Korea dan bekerja di Korea, kalau lewat P2P itu mahal katanya. Tapi kita tidak akan bahas P2P itu lebih detail, melainkan bagaimana caranya bisa proses G2G. Oke, teman-teman, jadi sebelum teman-teman memutuskan untuk belajar bahasa Korea, nah, ada baiknya teman-teman ini menimbang kembali ya. Karena apa? Memantapkan niat dulu. Yang pertama itu memantapkan niat dulu. Nah, ketika sudah mantap niatnya, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu menyiapkan diri untuk belajar bahasanya. Karena apa? Kita akan masuk ke sebuah wilayah, sebuah negara, tentunya dengan bahasa yang berbeda, dengan adat budaya yang berbeda pula, dengan cuaca yang berbeda pula. Kita harus banyak yang harus kita ketahui gitu loh. Selain dari bahasa, kebudayaannya, kebiasaan di situnya, terus juga orang-orangnya kayak gimana gitu kan. Itu wajib diketahui dulu sebelum kita berangkat ke negara tersebut. Oke. Dan salah satu yang paling penting adalah bahasa. Nah, untuk belajar bahasa ya teman-teman, ada dua pilihan nih. Ada dua pilihan. Yang pertama itu bisa teman-teman belajar secara mandiri. Belajar secara mandiri bagaimana? Nah, banyak ya YouTuber atau konten kreator yang men-sharing, jadi membuat konten tentang belajar bahasa Korea, seperti Didi juga sedikit membuat sih, jadi kayak semacam kosakata, terus juga tata bahasa, terus juga konten kreator yang membuat kebiasaan orang Korea itu kayak gimana, budayanya kayak gimana gitu, musimnya berapa gitu. Banyak konten kreator itu bisa teman-teman pelajari baik dari YouTube ataupun juga dari platform digital lain ya, media sosial lain. Itu banyak sekali, dari blog, dari TikTok, dari Facebook, itu banyak teman-teman yang share itu semuanya. Dan selain dari bahasa ya,
Ada satu hal penting yang ini sangat mendasar sekali dan krusial sekali yang kadang dilupakan oleh teman-teman, yaitu eh, kesehatan. Ya, banyak yang pada saat mau terbang, medical check up terakhir itu nggak lolos alias unfit. Sangat disayangkan di sini, sangat disayangkan di sini. Waktu angkatan saya, angkatan Didi itu belajar bareng, kita pemantapan bareng, terus bikin sertifikasi bareng, dan sampai prelim juga bareng, semua prosesnya bareng gitu. Ternyata setelah preliminary training itu sangat mengecewakan. Jadi ada 2 orang yang unfit teman-teman ya. Nah, jadi pesan Didi, waspadai penyakit dalam ataupun penyakit dalam dari awal. Di antaranya ya, pertama yaitu HIV AIDS. Ini total tidak bisa masuk sama sekali ke Korea Selatan kalau lewat G2G ya. Kalau P2P Didi tidak membahas itu, jadi nggak tahu itu ranahnya P2P. Kalau terus pertama tadi HIV AIDS, yang kedua yaitu TBC ataupun TB paru ya. Jadi TBC, TB paru ya sama sih intinya. Terus flek paru-paru juga ya, HIV AIDS, TBC, flek paru-paru, terus HBsAg ya, HBsAg atau hepatitis, terus juga epilepsi, satu lagi sipilis. Nah, epilepsi itu ayan ya, kalau sipilis itu penyakit kelamin. Nah, itu semua penyakit yang tidak bisa lolos ke Korea Selatan, dan itu akan unfitkan dan dipulangkan kembali. Kalau masih di Indonesia mending. Kalau terdeteksi pada saat preliminary training, kita tidak sempat membuang biaya besar untuk biaya tiket ya. Tapi kalau yang berbahayanya itu ketika teman-teman, katakanlah kita sudah jauh ceritanya nih, kita belajar 3 bulan sampai 6 bulan belajar bahasa, ketika ada ujian kita sudah lolos ujian, sudah melalui proses verifikasi semuanya, maksudnya preliminary training dan penerbangan, sampai akhirnya terbang ke Korea Selatan. Dan setelah sampai ke Korea Selatan, ternyata penyakit kita terdeteksi di sini. Ya, banyak faktor yang mengakibatkan itu. Ada kalanya ketika awal pertama kursus itu di klinik atau di mana di tempat fasilitas kesehatannya, pada saat medical check up dia main lobby, katakanlah ya main sogok gitu, mau swab gitu kan. Nah, untuk lolos akhirnya ketika di Korea Selatan kita kedetek itu lebih parah ya, karena sudah di Korea Selatan sudah terbang ke Korea Selatan mengeluarkan biaya, tapi harus dikembalikan lagi, dan itu biaya pribadi untuk tiketnya. Jadi kayak gitu teman-teman ya, jangan sampai kita main lobby untuk medical check up. Itu harus fix, tidak ada permainan di situ, karena pada saat preliminary training itu nanti di medical check up total ya, medical check up total. Nah, sampai di Korea juga nanti medical lagi, kayak gitu teman-teman ya. Jadi jangan berpikiran kalau lolos di Indonesia itu nggak ada proses medical check up lagi. Ada di Korea Selatannya. Setelah kita datang ya, belum sempat kita makan, belum sempat kita datang ke tempat penampungan sementara. Nah, di situ kita medical check up dulu. Setelah itu diberikan wawasan tentang Korea, itu selama 3 hari di tempat penampungan itu, waktu Didi ya. Dan setiap tahunnya itu, setiap tenggang waktunya itu kadang berbeda, karena waktu corona sangat jauh berbeda sekali ya, nggak ada penerbangan. Terus pasca corona juga katanya di hotel, nggak di tempat penampungan yang waktu awal KBIZ kalau nggak salah ya, KBIZ di situ. Nah, selain daripada penyakit ya teman-teman, buta warna juga itu tidak bisa masuk ke Korea Selatan ya. Kalau tadi kan ada 6 penyakit ya, HIV AIDS, terus TB paru, flek paru, terus juga hepatitis, HBsAg ya, terus epilepsi atau ayan, terus yang terakhir itu sipilis atau semacam penyakit kelamin juga.
Oke, itu penyakit. Yang terus ada juga tentang mata, yaitu buta warna tadi. Buta warna itu tidak bisa masuk sama sekali. Kalau minus itu masih bisa kayaknya. Ada teman satu LPK Didi masih bisa masuk ya, tapi Didi belum sempat tanya detailnya kayak gimana. Tapi di situ dia sampai sekarang masih kerja di Korea Selatan ya. Oke. Dan ada yang nanya lagi, kalau misalkan ijazahnya itu SMP gimana? Bisa. Kalau ijazahnya SMP bisa. Yang penting sudah dilegalisir saja ya. Jadi untuk ijazah aslinya dibawa, kalau untuk pendaftaran itu di-scan. Kalau untuk pendaftaran ya di-scan, jangan sampai difoto kayak HP difoto, itu jangan. Jadi di-scan. Kita datang ke tempat fotokopian, biasanya di situ bilang aja tolong scan dokumen. Jadi di situ KTP, KK sama ijazah, terus SKCK biasanya itu diperlukan untuk pada saat sending ya. Nah, katakanlah teman-teman sudah ujian, sudah belajar, sudah ujian EPS topiknya sudah lolos. Nah, di situ pada saat sending data teman-teman bisa menggunakan scan ya, scan di scanner, maksudnya scanner di printer itu. Kita datang ke, kalau tidak punya pribadi atau LPK-nya tidak menyediakan, bisa datang ke tempat fotokopi, itu biasanya menyediakan di situ. Nah, lantas untuk teman-teman yang ijazahnya tidak punya ijazah ataupun cuma lulusan SD, apakah masih bisa ada harapan untuk kerja ke Korea Selatan? Jawaban Didi, lulusan SD pun bisa. Caranya dengan membuat ijazah kejar paket ataupun setara paket B ya. Ya, ijazah kejar paket pun bisa. Yang penting dilegalisir, itu aja. Kejar paket bisa untuk melamar ke Korea Selatan. Di samping itu, kalau misalkan teman-teman ya ada ijazah yang lebih tinggi, katakanlah SMA ataupun D3 atau S1, S2, S3 itu bisa, tapi di sini ya SMP pun bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan lebih tinggi, biasanya itu akan ditawarkan, maksudnya lebih baik dengan visa yang berbeda gitu loh. Katakanlah dengan visa pekerja profesional atau semacamnya gitu. Jadi kurang tahu mendetail. Nah, di situ untuk teman-teman ya SMP dan D3 ketika sampai di sini kerjaannya sama. Nah, perlu diketahui juga kalau di program J2J itu ada dua jalur juga, yaitu jalur fishing dan manufaktur. Jalur fishing seperti Didi yang sudah posting ya, Didi sudah posting di video-video sebelumnya bagaimana kerjaan Didi di kapal sampai dengan sekarang di pabrik teri ya. Terus kalau di manufaktur Didi kurang tahu detail. Untuk di penangkapan untuk di fishing sendiri ada dua ya, ada penangkapan dan budidaya. Nah, kalau penangkapan itu biasanya sudah jelas di kapal. Kalau budidaya ini antara di pabrik bukan di pabrik, mohon maaf. Kalau di budidaya ini antara di tambak atau di tambak darat atau tambak laut ya. Nah, bisa juga untuk budidaya ini biasanya ditempatkan kayak Didi sekarang. Di budidaya ini kayak di pengolahannya gitu ya. Jadi di tempat pengolahannya pun itu termasuknya budidaya. Oke. Untuk yang menanyakan tentang UMR ataupun gajinya di sini, gaji sekarang 2 juta lebih ya, 2 juta lebih. Untuk gajinya itu kalau di kurs ke rupiah tergantung kursnya, tapi sekarang lagi turun ini 10.000 sekian, 10.900 kalau nggak salah. Cuman ya kita tetap bersyukur lah. Proses J2J itu bisa melalui mandiri atau lewat LPK ya, seperti di awal dijelaskan tadi ya. Jadi kalau mandiri bisa teman-teman belajar membeli buku secara belajar mandiri atau belajar melalui media sosial atau aplikasi, bisa ya. Atau misalkan teman-teman mempercayakan kepada LPK untuk masalah belajar bahasa, itu pun bisa. Perlu digarisbawahi juga, LPK di sini itu hanya mengajarkan teman-teman bahasa dan tidak bisa memastikan 100% untuk teman-teman bisa terbang ke Korea. Nah, hanya di sini ada dua tipikal LPK, yang ada dua tipe LPK ya. Ada yang
dia itu mengawal prosesnya. Mengawal itu dalam artian membuat ini, membuat itu, terus infonya terus dikawal. Jadi infonya selalu dikasih tahu. Pokoknya semuanya dikasih tahu, dan ketika berangkat ke sana kemari itu difasilitasi gitu. Maksudnya ya apa, secara bersamaan. Satu LPK itu biasanya kan anggotanya banyak gitu, pesertanya banyak, jadi bareng berangkatnya gitu loh, dengan nyewa mobil kah, entah itu apa ibaratnya travel kah, kayak gitu. Nah terus kalau misalkan mandiri, kita biasanya itu harus update sendiri ya, update sendiri ke websitenya BP2MI. Jadi kayak gitu, ada kekurangan ada kelebihannya. Tapi tipikal LPK yang kedua itu hanya stuck 100% di pengajaran bahasa. Jadi setelah lulus kita udah gitu, nggak dibimbing lagi. Katakanlah ada info apa, kalau kita nggak tahu ya lost aja gitu. Banyak yang nggak banyak sih, 1-2 orang jadi nggak tahu persis banyaknya berapa, tapi di daerah Didi saja di Indramayu itu ada 1-2 LPK yang memang hanya terfokus ke pengajaran. Setelah lulus ujian EPS topik itu sending data dan lain sebagainya itu diurusin tidak diurus sama LPK-nya, tapi ada juga yang diurus gitu loh. Nah di sini perlu perlu ketelitian kita, dan kita agar selalu tetap update kembali lagi websitenya BP2MI. Kapan itu ada ujian, kapan itu nilai kelulusan, lulus atau tidaknya, terus kapan itu ada skill test, kapan itu ada pengumuman skill testnya, terus juga kapan itu preliminary trainingnya, tanggal berapa, dan termasuk jadwal penerbangan pun harus kita update ke website BP2MI-nya. Oke, kayak gitu teman-teman ya. Terus juga satu lagi, estimasi biaya setiap tahunnya itu berubah-ubah guys ya. Untuk pendaftaran dan lain sebagainya itu berubah-ubah. Kalau kita update di BP2MI-nya, kalau belajar secara mandiri itu hanya terfokus kepada biaya pendaftaran yang di BP2MI. Kalau misalkan melalui LPK itu biasanya dikonsultasikan sama LPK terlebih dahulu, dikonsultasikan ke LPK, karena biasanya LPK itu sedikit ya, tentunya ketika kita menggunakan jasa seseorang ataupun menggunakan jasa lembaga ya, berarti kita harus mau tidak mau membayar jasa tersebut gitu loh, kayak semacam ya sopirnya, entah itu bensinnya, kolektif lah gitu loh. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Untuk teman-teman juga yang mungkin baru lulus yang masih bingung, saya sudah lulus, baru kerja mungkin di Indonesia, baru terjun ke dunia kerja, tapi pengen ada minat ke Korea. Gimana, apakah bisa langsung proses atau bagaimana? Nah caranya gini, Didi kasih cara bocoran aja ya. Ini bocoran kayak apa aja bocoran. Jadi teman-teman kerja di Indonesia, nah tapi ada minat untuk daftar ke Korea Selatan. Caranya teman-teman bisa belajar pribadi, belajar mandiri, atau bisa daftar ke LPK yang menyediakan fasilitas belajar jarak jauh atau online ya. Nah di situ teman-teman bisa manfaatkan waktu luang teman-teman setelah bekerja untuk belajar bahasa Koreanya. Dan teman-teman ya wajib update info di BP2MI. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Bila mana ada pertanyaan yang kurang puas, yang perlu yang perlu kita bahas ya, perkenankan tinggalkan pesan di kolom komentar, atau juga saran dan kritiknya bisa dilampirkan di kolom komentar ya. Untuk teman-teman subscriber semuanya, terima kasih yang sudah mensupport channel Didi Opa YouTube channel sampai dengan saat ini, dan mohon dukungannya agar bisa berkreasi, memberikan informasi kepada teman-teman, bukan mengedukasi atau menggurui, hanya berbagi pengalaman ya. Syukur-syukur bisa berguna, kalaupun tidak berguna tidak masalah. Terima kasih, salam sehat selalu, semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.